Nah, pentingnya laporan keuangan selain untuk analisa itu juga bisa untuk menentukan kebijakan strategis yang diperlukan. Kenapa bisa begitu? Hai Sobat Consulting, ketemu lagi dengan saya Rio Kristiantoro. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang mengenai 5 jenis laporan keuangan yang wajib dibuat bagi Anda para pengusaha. Nah, jadi sebenarnya sepenting apa sih laporan keuangan? Jadi laporan keuangan itu sangat penting ya, terutama bagi Anda para pengusaha. Karena apa? Karena akan sangat membantu dalam hal-hal fungsi tertentu, terutama di bidang keuangan. Salah satunya adalah untuk kebutuhan analisa. Nah, sebenarnya apa sih laporan keuangan itu ya? Jadi, laporan keuangan adalah catatan atas keseluruhan transaksi keuangan yang terjadi, di mana laporan tersebut dibuat dalam periode tertentu. Nah, jadi kata kuncinya adalah dalam periode tertentu. Jadi kita ada cut off atau istilahnya adalah masa atau bulan berapa sih yang akan kita laporkan atau akan kita susun gitu ya. Jadi itu adalah kurang lebih gambaran mengenai laporan keuangan. Nah, pentingnya laporan keuangan selain untuk analisa itu juga bisa untuk menentukan kebijakan strategis yang diperlukan. Kenapa bisa begitu? Tidak menutup kemungkinan bahwa setiap di laporan keuangan itu adalah mengandung informasi yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, informasi tersebut diterjemahkan dengan angka-angka, dengan rupiah, sehingga atas tindakan atau kebijakan apapun yang diambil, tentu resikonya juga berupa rupiah. Apakah membuat sebuah keuntungan ataupun malah mencetak kerugian. Jadi itu sangat penting bagi para pengusaha. Nah, laporan apa sajakah itu? Nah, yang pertama pastinya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah berfokus tentang pendapatan dan juga biaya. Jadi bagi Anda yang ingin apakah performa saya baik atau kurang, itu menggunakan laporan laba rugi. Nah, dari laporan tersebut berfokus hanya dari pendapatan. Jadi omsetnya atau salesnya di bulan ini atau di periode yang sudah ditentukan itu berapa. Kemudian berfokus juga pada biaya. Biaya-biaya sendiri pun juga tentunya relate dengan bank ataupun kas, yaitu biaya-biaya yang sudah dikeluarkan atau yang dibayarkan. Atau bisa juga secara biaya amortisasi, jadi biaya yang sudah kita keluarkan secara besar kemudian diamortisasi selama beberapa bulan yang sudah ditentukan. Nah, kemudian yang kedua adalah neraca laporan keuangan ya, neraca. Neraca ini simpelnya adalah potret. Potret itu maksudnya adalah gambaran kondisi di akhir pada periode yang sudah ditentukan. Contoh misalnya 31 Januari. Nah, posisi kita di 31 Januari itu seperti apa sih? Nah, di neraca sendiri di situ juga menggambarkan kondisi tentang kas, persediaan, aset-aset yang dimiliki, kemudian kewajiban atau hutang yang harus dibayar, hutang bank, dan juga permodalan yang sudah ditanam. Jadi, neraca adalah kondisi seberapa besar value perusahaan kita. Jadi potretnya perusahaan kita itu tergambar di laporan di neraca gitu ya. Untuk yang selanjutnya adalah di laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Maksudnya seperti apa sih? Nah, laporan ini bertujuan untuk mengetahui posisi permodalan kita. Apakah modal yang kita tanam itu berkembang atau malah defisit? Ya, jadi defisitnya pun kita juga tahu apakah karena pengambilan pribadi ataupun performa dari perusahaan kita yang kurang atau rugi gitu ya. Jadi di dalam laporan ini akan menggambarkan kondisi permodalan yang sudah ditanam oleh pengusaha. Gitu ya, apakah performanya baik ataupun malah defisit dari laporan perubahan ekuitas ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tentang laporan arus kas. Arus kas ini juga sangat penting ya bagi Anda terutama pengusaha untuk mengetahui sebenarnya aliran dana Anda itu kemana saja sih. Apakah untuk kebutuhan investasi, untuk produktif, atau bahkan untuk kebutuhan pribadi, atau bahkan hanya untuk pembayaran biaya-biaya yang bersifat operasional. Jadi kita harus bisa mengetahui apakah kas atau dana yang sudah dikeluarkan itu untuk kegiatan produktif atau tidak.
Nah, salah satunya untuk produktif itu adalah untuk kegiatan investasi. Seperti apa? Mungkin untuk kegiatan pembelian mesin, kendaraan, untuk kebutuhan operasional. Nah, sedangkan untuk operasional atau kebutuhan biaya setiap hari, nah itu adalah untuk pembayaran biaya-biaya, contoh biaya gaji, kemudian biaya tukang-tukang, seperti itu. Kemudian dari laporan ini juga Anda bisa juga menentukan kebijakan strategis apa yang harus dilakukan. Salah satunya untuk budgeting. Jadi dari budgeting ini dasarnya bisa jadi salah satunya adalah dari laporan arus kas. Nah, jadi bisa dibudget nih untuk biaya berapa, investasi berapa, dan juga untuk kebutuhan operasional di perusahaan Anda. Kemudian untuk yang terakhir, nah yang terakhir adalah dari laporan catatan atas laporan keuangan, atau biasa kita ngomong itu CALK, ya, catatan atas laporan keuangan. Ini laporan seperti apa sih? Nah, jadi jenis laporan ini dibuat dengan acuan informasi tambahan. Maksudnya informasi tambahan itu seperti apa? Seperti contoh misalnya biaya pemeliharaan. Ternyata di dalam pemeliharaan tersebut terdapat katakan pemeliharaan kendaraan, ya, terdapat turun mesin nih kendaraan kita sebanyak 3 unit. Maka itu akan menjadi catatan tersendiri. Karena apa? Karena dari kegiatan turun mesin tersebut itu insidentil, jadi tidak continue atau bukan biaya yang pasti setiap bulan kita keluarkan. Jadi itu akan menjadi catatan. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengetahui update-update atau kegiatan yang di luar kebiasaan gitu ya. Di luar kebiasaan apa saja sih yang terjadi selama periode tertentu. Nah, jadi bagi Anda para pengusaha langsung mengetahui apakah perusahaan ini sudah berjalan dengan sewajarnya atau ada kejadian-kejadian khusus yang memang seharusnya itu bisa dikendalikan. Jadi sehingga Anda tidak mengalami kerugian. Nah, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan terkait 5 laporan yang wajib untuk dibuat, terutama untuk Anda bagi para pengusaha. Sekian untuk video dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen untuk mengetahui update-update video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya.